Halo Sobat Edukasi, apa kabarnya? Baik bukan? Buat Sobat Edukasi yang belum subscribe, klik tombol like dan subscribe ya. Terima kasih. Oke Sobat Edukasi, di video kali ini kita akan bahas Bapak Jokowi menghadiri KTT G20 virtual yang membahas penanganan bersama virus corona. Sebelum itu, buat kalian yang belum tahu, G20 atau kelompok 20 ekonomi utama adalah kelompok negara yang dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Secara resmi, G20 dinamakan The Group of 20 Finance Minister and Central Bank Governor atau kelompok 20 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Didirikan pada tanggal 6 September 1999. Pertanyaannya adalah kenapa KTT khusus G20 secara virtual ini dilakukan kali ini. Tentunya ini merupakan bukti dari leadership atau global leadership G20 dalam menangani krisis yang terjadi pada saat ini. Nah, pesan utama yang kita dapatkan dari penyelenggaraan KTT luar biasa ini adalah, atau KTT khusus ini adalah, bahwa pandemik mengingatkan kita mengenai saling keterkaitan atau interconnectedness dan juga vulnerabilitas kita. Kita tahu bahwa virus ini tidak mengenal batas. Dari statement-statement tadi, kita melihat komitmen tinggi atau determinasi yang tinggi dari para kepala negara, kepala perwakilan untuk melindungi hidup atau melindungi manusia, karena ini tentunya menyangkut isu kesehatan. Kemudian juga mengembalikan kepercayaan, menjaga stabilitas keuangan, menghidupkan kembali pertumbuhan. Ini nanti ranahnya ekonomi. Ibu Menteri Keuangan akan banyak menyampaikan mengenai masalah ekonomi, termasuk di dalam statement tadi bagaimana para kepala negara, kepala pemerintahan menyampaikan upaya untuk meminimalkan disrupsi terhadap perdagangan dan global supply chain. Beberapa kepala negara juga menyampaikan mengenai pentingnya kita memberikan perhatian kepada negara berkembang dan juga least developed countries, termasuk Sekjen PBB secara khusus menyampaikan mengenai hal itu, karena negara-negara berkembang dan least developed countries memiliki kapasitas yang berbeda, kapasitas yang tidak sama dengan negara-negara berkembang dalam menangani isu COVID-19 ini. Sekali lagi, koordinasi, sinergi, solidarity, soliditas menjadi ruh dari pertemuan KTT khusus G20. Teman-teman sekalian, seperti tadi telah disampaikan oleh Ibu Menlu, bahwa komitmen dari pertemuan extraordinary pimpinan G20 adalah untuk bersama-sama memerangi pandemi COVID-19. Itu yang pertama, dan nanti ada beberapa kesepakatan yang akan diturunkan dari situ. Yang kedua, bagaimana mencegah terjadinya dampak negatif terhadap global ekonomi dari pandemi COVID-19 ini. Ini juga ada beberapa, terutama nanti dikaitkan dengan komitmen pertemuan Menteri-Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang baru saja terjadi juga secara virtual 2 hari yang lalu. Dan yang ketiga adalah tadi untuk mengatasi global supply chains, terutama untuk barang-barang yang berhubungan dengan medical equipment dan medical tools yang sekarang ini menjadi sangat-sangat dibutuhkan. Dan yang keempat, membantu terutama memperkuat cooperation untuk membantu negara-negara yang paling miskin. Ada beberapa yang ingin disampaikan. Pertama, untuk masalah penanganan pandemik. Fokus dari para leaders adalah menyelamatkan manusia, nyawa manusia, karena ini adalah suatu tidak hanya masalah kesehatan, tapi akan menjadi tragedi kemanusiaan. Sehingga saat ini adalah bagaimana seluruh negara di dunia
betul-betul mencoba untuk mengurangi risiko penyebaran dan pencegahan penyebaran tersebut. Itu akan tentu berkonsekuensi kepada banyak hal. Namun ini adalah fokus utama. Yang kedua, di dalam rangka untuk bersama-sama menemukan vaksin terhadap pandemi COVID ini akan dilakukan kolaborasi dari WHO dengan Gavi, termasuk dengan seluruh negara. Kemarin di dalam pertemuan Menteri-Menteri Keuangan sudah ada indikatif untuk mengalokasikan 4 billion US dollar yang akan bersama-sama dimobilisasi dari seluruh negara di dunia, terutama dari G20, di dalam rangka untuk bisa mengakselerasi research dan menemukan antivirus atau vaksin pandemik COVID-19. Ini sedang dibahas bersama di dalam level Menteri-Menteri Keuangan anggota G20. Yang ketiga adalah bagaimana untuk bidang pandemik ini memperlancar dan meningkatkan suplai dari alat-alat kesehatan. Karena seperti yang terjadi di semua negara yang sekarang ini terjadi, apakah di Italia ataukah di Eropa secara keseluruhan, Inggris, Amerika, di Indonesia dan negara-negara lain, semuanya mengalami kekurangan alat-alat kesehatan, termasuk alat pelindung diri, kemudian test kit dan juga ventilator. Saat ini diupayakan IMF World Bank akan melakukan dukungan resources agar perusahaan-perusahaan yang bisa menghasilkan itu bisa mendapatkan prioritas sehingga suplai dari alat kesehatan di seluruh dunia bisa ditingkatkan. Nah, ini juga salah satu termasuk Indonesia memiliki kesempatan karena beberapa seperti alat pelindung diri, Indonesia memiliki kapasitas untuk mensuplai termasuk hand sanitizer dan lain-lain. Kemudian juga dilakukan upaya agar negara-negara saling mempelajari apa yang sudah dilakukan negara lain. Sehingga negara-negara yang sekarang ini mulai terjangkit bisa melakukan penanganan